Dengerin yang saya Kenapa dengar kamu ya. nggak merujuk Saya di narkoba Yaman. yang ada di Dengerin makanya sana? aku ngomong. Dengerin aku ngomong. Yang saya Ya. tahu di Yaman itu ada Nakoba Al Hasani, ada juga Bawazir dari Bani Hashim. Ya. Orang-orang Bawazir ini ketika kita tanya di Yaman itu tidak tahu nasabah Alawi itu benar apa tidak. Malahan Eh, i- mereka i- mengatakan ka'annahum fil manam. Mereka Serius? mengira itu seperti dalam mimpi. Mereka mengatakan kami durian Nabi. Terus Nakoba Al Hasani yang bermazhab Syiah Ap- Jaidiyah yang ada di Shimal juga tidak mengenal yang namanya Nakoba Ba'alawi yang ada yang seperti yang Anda ini kegembung-gembungkan Ada sekarang. ada bukti Ada anunya. buktinya, ada buktinya, ada. Enggak, maksud Di, ya, oke. Begini, maksud oh, saya itu Bang Nasa palsu, ini terus tinjauan. dengerin selanjutnya. Oke, Yang oke. diketahui oleh negara Yaman tentang Ba'alawi ini adalah orang yang hijrah dari apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudaraku kaum muslimin pemirsa mutaqassana rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya masih mengomentari sekitar orang-orang yang mengaku alumni Yaman ya. Ya, yang sampaikan pada kesempatan ini para pemirsa, jangan mudah percaya kalau ada orang mengaku Yaman sebelum ya dia berani menampakkan wajah di mana dia belajar, kapan dia masuk, kapan dia keluar. Karena dengan itu nanti kita mudah ya, bisa dengan mudah mencari informasi tentang siapa dia. Nah, selama ini kan yang bernarasi itu kebanyakan itu ya, bukan banyak sih, hanya satu dua, dan saya hitung tiga itu ya, nggak lebih daripada tiga. Yang satu berani menampakkan wajah dan mengaku dari mana dia belajar, di mana belajar, dari mana ya dia asalnya dan seterusnya. Tapi sisanya itu hanya suara dan suara ya. Yang ini saya sampaikan ini apa? Mereka pengikut Pak Imad ya. Pembela Pak Imad merasa dengan ini mendapat angin segar. Seakan-akan mendapatkan senjata pusaka yang luar biasa ampuhnya, yang bisa menggetarkan dan merungkatkan ya bangunan kokoh nasabah Alawi. Padahal ini ya biasa, ini fenomena biasa. Ya, ada murid yang itu tidak ngekutin torekah gurunya, ada murid yang songong dengan gurunya, itu biasa. Jangankan muridnya ahibban al-kiram, muridnya masyayikhina yang muhibbin dengan Ba'alawi, muhibbin dengan kebenaran, ya sahabat ada yang sad itu, bahkan ada yang murtad, naudzubillah. Ya, di antara kan ada hadis ya, ya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ada seorang Arab protes dengan pembagian rapat sembarang yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Apa kata dia? I'dil ya Muhammad, adil engkau wahai Muhammad SAW. Kata Nabi, beliau, waihak lam a'dil fama ya'dil. Ya, celaka engkau, kalau saya tidak adil siapa lagi yang adil? Ya, ini kan saya udah adil, kalau saya nggak dianggap adil siapa lagi yang bisa berbuat adil? Nah, apa kata dia? Ini masih nyeleneh ya, masih komentar. Apa kata dia? Hadhihi kismatun ma urida biha wajhullah. Ini pembagian ma urida yang tidak diharapkan dengan itu kismah wajhullah, ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu Rasulullah para pemirsa. Jadi kalau ada muridnya Habib yang itu ternyata pisah barisan, mengambil jalan sendiri, bahkan melawan gitu ya, itu nggak aneh, itu biasa sunnatullah ya. Yang Allah aja itu yang Malikul Mulki, rajanya kerajaan, raja di raja yang maha sempurna, iblis melawan, bisa kira biasa begitu ya, sunnatullah. Jadi jangan dianggap mereka-mereka itu ada senjata ampuh kalian ya, biasa bagi kami itu ya. Apalagi kami tahu lah cara-cara kalian ya, begitu hebat ya membuat framing-framing yang kami itu udah tahu jurus-jurus kalian gitu. Kayak baru ya 2 hari yang lalu saya melihat dan menyimak konten orang itu mengaku muhibbin Ba'alawi lalu berpindah ngikutin Pak Imad ya. Saya ini tahu orang ini ketika live streaming ya di satu channel ya, udah tahu dia itu membela Pak Imad dari awal ya, lalu dinarasikan orang ini seakan pindah haluan
Ya andaikan benar, ya biasa begitulah. Saya kira manusia kan al-qalbnya ya taqallab, berubah-ubah biasa. Ya, dan itu fenomena. Udah, kita kan tidak mau meladeni hal-hal seperti ini ya. Umpamanya kita menghadirkan orang yang tadinya mengiyakan Paima dia dengan karya cerpennya, lalu setelah itu melihat debat di Banten sadar kembali lagi ngikutin ulama-ulama terdahulu. Ya biasalah para pemirsa, ini sebenarnya konten receh ya, biasa. Cuma mungkin ada perlunya, mungkin ada gunanya untuk orang-orang yang ya tidak ngikutin cara berpikir dan sepak terjang mereka gitu ya. Nah itu saja para pemirsa, sekali lagi ya, kalau ada narasi sumbang dari mereka yang mengatakan alumni aman, ya biasa begitu ya. Ya kayak apa namanya yang bisa tanggapin ya, yang ini sebagai penutup. Kayak ada orang ngaku alumni Yaman terus mengatakan itu Balawi itu adalah komunis, keluarga atas itu komunis, terus juga nggak ada katanya Nakoba Alawiyah, Alawiyin. Nah ini orang ini mungkin ketika belajar di Yaman, kalau ya itu memang pelajar Yaman, mungkin dia di kamar aja tuh, nggak kemana-mana. Ya, duduk di kamar, datang ke majlis, datang ke madrasah, udah pulang lagi tuh, nggak ngelihat bagaimana yang terjadi di Tarim Hadramaut ya, khususnya lebih umum di Yaman sekitarnya. Kalau Habib itu di situ tradisinya begitu semarak dan itu banyak dihadiri, terutama ketika bulan Maulid, ketika ziarah Nabi Muhammad alaihissalam, juga ketika itu 7 hari habis Lebaran Idul Fitri itu mengadakan kunjungan-kunjungan dari rumah ke rumah. Itu syiar luar biasa loh. Makanya kalau keadaan Habib itu tidak diakui ya itu sungguh ironi ya. Atau umpamanya keluarga komunis ya itu ngaco lagi, ngawur lagi begitu. Ya pokoknya begitulah para pemirsa ya, ini informasi ya valid ya. Ya bisa adu data lah dengan orang begitu yang lindur tuh. Ya yang penting orang itu nampakin wajah lah kalau ngomong ya, di mukanya biar kelihatan begitu loh. Ya terus juga namanya siapa, dari lembaga mana, di mana dia belajar. Sebab para pemirsa perlu dipahami, ada satu tempat di Yaman itu ya pelajar-pelajar Indonesia ada yang di situ, dan itu adalah aliran Wahabi. Ya pernah satu saat itu ketika mereka mau memperpanjang paspornya di Dubes, ini informasi ya, itu oleh Pak Dubes dicandain loh, katanya kalian tidak mengerti Pancasila. Nah sekarang mau memperpanjang paspor itu, ini kan paspor Republik Indonesia. Nah jadi kita informasi ya, jadi jangan kaget ya kalau ada alumni Yaman begitu ya. Makanya yang nanti suatu saat kalau muncul lagi orang ini tanya dari lembaga mana, siapa, munculkan wajahnya. Ya, jangan pengecut, sebab saya memperhatikan itu orang-orang ngaku sifulan tapi suruh nongolin wajahnya itu nggak berani. Nah itu saja ya, mudah-mudahan jadi maklumat yang bikin kita bijak ya, maklumat biasa ya, bukan konten yang berkelas. Saya sadari itu semua, tapi insya Allah ini ada manfaatnya. Nah sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.